Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Yuk, semoga hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Jangan lupa di subscribe ya. Hari ini tema pembacaannya adalah kamu di sanubari terdalamnya tersimpan kuat. Kamu di sanubari terdalamnya tersimpan kuat. Wow. Kamu tersimpan dengan kuat loh di sanubarinya dia. Siapakah orang ini dan bagaimanakah cerita kalian? Ada energi apa sih yang terjadi di antara hubungan kalian? Ada energi kontrol. Ya, artinya di sini bisa saja ya, kamu dalam hubungan ini banyak mendominasi atau mengontrol dia, atau sebaliknya dia yang banyak mengontrol atau mendominasi kamu. Tapi ini juga bisa berarti adalah ada banyak sekali energi perubahan di dalam hubungan ini. Entah kamu yang banyak membawa perubahan sama orang ini, atau kamu yang banyak dirubah sama orang ini. Ya, artinya ada banyak energi perubahan. Tapi di sisi shadow-nya, ini bisa berarti bahwa hubungan ini tuh banyak perubahan. Hubungan ini banyak tidak stabilnya. Karena ada change di sana, ada perubahan-perubahan. Oke? Tapi ini juga tentang masalah kekuatan ya. Artinya kenapa? Gigi adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling kuat. Ya, salah satu yang paling kuat. Oke? Ada Gezel, ya. Balik lagi, energi perubahan terlihat ya, energi perubahan, energi ketulusan, artinya ya, di sini memang ada cinta yang tulus yang ada mungkin di antara hatinya kalian, antara hati kamu sama hati dia ada sebuah energi ketulusan, oke? Hanya ini semua mungkin saja ternoda atau terganggu dengan adanya dari gangguan mungkin saja pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini tidak selalu berarti selingkuhan ya. Bisa saja ada orang luar ya, orang tua, keluarga, kerjaan atau apapun yang mungkin mengganggu ya. Tapi di sini juga bisa saja ada energi hasrat ya. Mungkin saja ada hasrat yang tidak terkontrol di sini. Ada ambisi yang terlalu kuat di sini ya, kalau yang saya lihat. Oke. Lalu di sini juga ada energi dari ketenangan. Artinya ya, mungkin saja sebenarnya ketika pun banyak gangguan dari pihak ketiga, tapi sebenarnya di sini ada energi ketenangan dan energi kedamaian yang sebenarnya sangat-sangat ingin dirasakan sama kamu dalam hubungan ini ya. Sebenarnya adalah energi ketulusan, ketenangan dan kedamaian yang sebenarnya terganggu dengan adanya orang ketiga ya. Ini menjadi sebuah masalah ya. Sekarang lagi ada energi yang banyak masalahnya ya. Tapi di sini juga bisa ngomongin soal sikap yang keras ya. Tidak adanya ketenangan, tidak ada kedamaian dan begitu banyak sih di sini situasi yang penuh dengan mungkin masalah. Oke? Atau sikap yang keras. Kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini. Oke? Ciri-ciri orang ini. Orang ini itu punya intuisi yang kuat yang mungkin saja terkoneksi sama kamu ya, atau orang ini itu memang suka banyak berfantasi atau bermimpi, dan di sini ada pola yang berulang. Artinya mungkin saja orang ini ada ikatan sebuah karmik sama kamu, atau orang ini sering melakukan sebuah pola-pola berulang sama kamu ya. Oke, orang ini penuh dengan pertimbangan, orangnya penuh dengan pertimbangan ya, dan orang ini adalah seseorang yang juga mungkin saja ya berurusan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, hukum gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada yang situasi-situasi sedang dia timbang-timbang, intuisi dia sedang menimbang-nimbang, mungkin antara kamu dengan yang satunya lagi. Oke. Kamu berurusan dengan seorang divine maskulin yang bisa saja umurnya lebih tua daripada kamu, atau cukup tua ya, atau cukup dewasa lah ya bahasanya ya. Kamu di sanubari terdalamnya dia, oke? Dan di sini ada seseorang yang kalau Sora lihat memberikan impresi sebagai seseorang yang bijaksana, memberikan impresi sebagai orang yang kamu mungkin maksudnya sebelumnya banyak nanya dan minta nasihat sama dia. Orang ini tapi orang yang sangat lambat ya, orangnya lambat ya, sangat lambat, berhati-hati, tapi ada sikap protektif juga di sana orangnya. Jadi dia agak sedikit pasif juga kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Kita coba lihat ya, apa yang terjadi sama hubungan ini selain ada orang ketiga pada saat ini. Oke.
Situasinya gimana? Situasinya di sini mungkin saja ada komunikasi yang terhambat atau tertunda. Jadi mungkin tidak ada komunikasi di antara kalian ya kalau yang Saudara lihat. Oke. Padahal hubungan ini sudah cukup serius. Di sini ada beberapa yang hubungannya memang sudah formal atau ke arah yang formal, artinya kebanyakan ke arah pernikahan atau dalam pernikahan ya. Dan di sini seperti ada periode di mana menunggu sebuah aksi ya. Artinya mungkin saja kamu menunggu kabar berita dari orang ini ya. Kita coba lihat apakah ada masalah lain selain orang ketiga dalam hubungan ini. Ada masalah tentang stability ya. Artinya memang ya orang ini secara kestabilan itu bisa saja belum stabil ya, secara personality, secara jiwa ya. Tapi di sini juga ngomongin soal koneksi. Jadi meskipun dia belum stabil, kalian terkoneksi dengan kuat ya. Ini ngomongin arah ke depan itu mau seperti apa, directions, tujuannya mau seperti apa, perjalanan ini arahnya tujuannya mau ke mana, seperti apa, atau bagaimana hubungan ini bisa solid atau enggak. Oke. Dan mengharapkan ada perubahan. Karena apa tadi Saudara udah bilang ya? Karena mungkin saja di sini ada pola yang berulang tadi yang Saudara udah bilang ya. Kamu pingin ketenangan, kamu pingin kedamaian, tapi masalahnya mungkin selalu masalah yang sama tentang dia mau ngatur, egonya dia, mungkin dia nggak berubah, ada orang ketiga tadi, sehingga mempengaruhi ke depan tuh mau seperti apa sih? Apalagi sekarang komunikasi itu mungkin kamu lagi nungguin komunikasi dari dia gitu loh ya. Tapi ini juga bisa saja kamu yang mungkin ya menjauh dari dia juga bisa sih. Ada beberapa di sini yang kamu tuh seperti merasa ya sudah mungkin saatnya aku perlu menjauh dulu dari orang ini gitu loh ya. Kamu tersimpan kuat di sanubari terdalamnya dia. Kita lihat ya apa yang dia rasakan sama kamu pada saat ini. Di sini orang ini sedang berpikir benar-benar tentang situasi yang ada. Ya, orang ini seperti sedang memilih atau berpikir tentang menyeluruh tentang situasi yang ada pada saat ini. Oke. Dia mulai menyadari betapa ternyata relationship ini ternyata bukan relationship biasa, ternyata relationship ini berarti sesuatu. Ternyata koneksi hubungan ini sangat kuat. Dia nggak pernah sangka, ternyata ya dia kehilangan kedamaian dan ketenangan ketika tidak ada kamu. Ya, dia mencurangi kamu, tapi ternyata hatinya dia tidak bisa dibohongi. Dia punya satu koneksi sama kamu. Ada perasaan merasa bersalah loh, udah nyakitin kamu. Ya, mungkin saja karena menimbulkan orang ketiga tadi, pengkhianatan, gitu loh. Orang ini sekarang menjadinya bingung dia harus mengambil tindakan seperti apa. Dia mungkin bingung harus gimana dia mengambil sikap gitu loh. Jadi orang ini tuh sekarang penuh dengan keabu-abuan gitu loh ya. Orang ini masih begitu banyak hal yang gak jelas di pikirannya dia. Apalagi dia tipenya slow ya. Orang ini itu seperti takut untuk mau ngomong terbuka mungkin sama kamu perasaan dia sebenarnya seperti apa. Atau mungkin dia juga masih menghindar untuk gak mau terbuka sama kamu kalau sesungguhnya dia punya koneksi sama kamu. Dia seperti hilang arah. Kamu selalu di dalam hatinya karena ternyata apa? Ketika tidak ada kamu semakin hilang arah, makin rumit, makin puyeng, makin ngejelimet gitu loh ya. Sementara ternyata cinta itu masih ada meskipun dia menghadirkan orang ketiga, tapi ternyata cinta itu masih kuat ada di sana. Karena koneksinya terlalu kuat teman-teman. Apalagi untuk kalian yang relationship-nya itu dalam pernikahan ya, gitu loh. Dan dia menyadari gitu loh, ini bukan main-main, koneksinya juga bukan main-main. Orang ini masih sering ngecekin sosial media kamu ya. Jadi mungkin yang tipe-tipe stalking, diem-diem aja tapi masih stalking, masih mau tahu soal kamu gitu loh. Karena masih ada hasrat di sana. Aku tuh unblock kamu loh. Semoga kamu tuh berharap kamu tuh bisa mungkin mengambil langkah duluan atau ngomong duluan sama dia gitu loh. Supaya kamu tuh tahu kalau dia tuh masih pikirin kamu. Penyesalan aku terlalu banyak. Jadi dia seperti bingung. Aku mau mulai perbaikin dari mana? Aku harus gimana? Ya memang di sini kedewasaan seseorang itu nggak bisa ditentukan sama umur ya teman-teman. Dan di sini ada kerinduan yang mendalam. Setelah merasa bersalah, dia sangat kangen sama kamu.
Tapi di satu sisi dia tahu, dia tuh nggak bagus sama yang namanya komitmen. Aku tuh nggak bagus. Koneksi kita kuat, tapi aku tuh tahu bahwa aku sangat bad sama yang namanya komitmen. Tapi jauh dari kamu itu bener-bener deh membunuh aku, pelan-pelan. Aku minta maaf kalau aku tidak bisa cukup berkomitmen sama kamu, setia sama kamu. Oke. Aku masih pingin ngelanjutin hubungan ini, tapi memang masalahnya dia itu memang ada di masalah komitmen. Aku hanya masih butuh waktu untuk berpikir tentang ini semua karena terlalu rumit, teman-teman. Jadi kamu itu kelihatannya dia kayak nggak mikirin, tapi sebenarnya kamu masih ada di dalam hatinya dia. Dia masih butuh waktu karena ini masih segala macam kebingungan masih berlangsung. Aku tuh mau mulai lagi dari lebih awal. Aku pingin mulai lagi dari awal, tapi aku bingung. Ya, aku takut masih kecewain kamu, aku takut masih belum bisa komitmen, gitu loh ya. Kamu selalu ada di pikiran aku 24/7. Aku tahu aku banyak manfaatin kamu, manfaatin kebaikan kamu, manfaatin ketulusan kamu. Tapi keintiman tentang kamu itu masih berbekas di aku. Artinya orang ini secara chemistry itu masih kuat, dia hanya nggak tahu harus gimana. Orang lihat deh energinya, bingung, hilang arah, dan gak tahu mesti ngapain, teman-teman. Dia gak tahu harus ngapain. Kamu masih tersimpan selalu di hatinya dia. Ya, di sini ada energi kepasrahan. Ya, energi kepasrahan, dia berserah sama semesta ini. Mungkin memang ada waktu dari semesta ketika mungkin dia sudah siap ke kamu atau kamu sudah siap ke dia. Ya, tapi kalau Sora lihat di sini ada energi dia ingin kembali lagi. Jadi meskipun kelihatannya dia tidak terjadi apa-apa sama dia, tapi sebenarnya di sini ada energi dia ingin kembali sama kamu. Dia banyak banget dapat pertanda kalau kalian tuh terhubung dan terkoneksi. Ya, orang ini gitu. Energi kamu tuh seperti selalu ada di dekat dia. Powernya sangat kuat. Jadi dia tuh nggak bisa melawan energi bagaimana kalian tuh sangat terkoneksi dan sangat kuat energinya. Dan sebenarnya orang ini cemburu kalau kamu sampai yang lain. Dia cemburu, dia belum siap untuk let go kamu. Karena kamu adalah hidden gem buat dia. Kamu adalah harta berharga buat dia. Dia baru menyadari ini semua. Setelah tidak adanya kamu atau menjauh dari kamu, baru ini semua menjadi sebuah pertanda buat dia. Bagaimana kalau selama ini kamu yang ada buat kamu, yang ada buat dia siapa? Yang mau berkorban buat dia siapa? Yang mau setia sama dia siapa? Yang mau nerima dia apa adanya siapa? Gitu loh. Yang selalu dengan tulus mencintai dia, sayangin dia, dengan energi kelemah lembutan siapa? Itu seperti dia kamu tuh seperti mutiara yang dia nggak lihat selama ini. Dia menyadari kamu cinta sejatinya dia. Tersimpan selalu, meskipun ada pengganti yang lain karena mungkin bosan lah, jenuh lah, apapun itu namanya. Karena cuman kamu yang paling bisa dipercayai. Hanya kamu yang paling bisa penuhi dia dengan cinta. Dan dia tahu alam semesta itu seperti selalu narik dia balik lagi. Sejauh apapun dia mencoba sama orang lain, selalu pasti balik lagi ke kamu. Ada tanda dari semesta, balik lagi ke kamu. Tuh, kamu salah satu orang yang ada di balik kesuksesan dia, ya, keberhasilan dia. Kamu yang support dia. Dan artinya orang ini bisa saja yang nggak ada kamu itu kesuksesannya berefek loh. Sora, apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan kami? Oke. Di sini orang ini masih mungkin akan berjauhan dulu dari kamu. Ya, ada distance di sini. Masih akan terombang-ambing terlebih dahulu, masih ada perjalanan yang sangat panjang. Dia masih mungkin terjebak dalam situasi hilang arah ini, ketidakjelasan ini. Tapi nanti dia akan masuk ke dalam periode menjadi kuat. Ya. Semakin waktu, dia akan matanya semakin terbuka, teman-teman. Ketika matanya semakin terbuka, dia semakin kepingin memproteksi dan mempertahankan kamu. Karena memang di sini, teman-teman, gak semua ya, teman-teman. Orang ini butuh waktu untuk lepas. Karena di sini memang ada beberapa, tapi seorang gak bilang semua. Mungkin saja orang ketiganya itu pakai sesuatu gitu loh, yang berhubungan dengan black magic, mungkin saja ya, atau berhubungan dengan magic yang
Sehingga orang ini tuh nggak bisa lepas kalau dia itu nggak cukup kuat. Paham ya teman-teman? Jadi ini tuh memang lepas gitu loh. Ini hanya bisa lepas dan dia bisa semakin fokus sama kamu. Ketika dia tuh matanya semakin terbuka bahwa ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini gitu ya. Artinya dia harus kuat dulu secara pikiran dan secara mental dan secara hati. Karena hanya orang yang kuat secara pikiran, mental dan hati itu yang akan bisa terlepas dari energi namanya energi magic gitu ya. Tapi walaupun tidak ada di sana black magic, tapi di sini juga bisa saja ada pengaruh magicnya itu dalam artian pengaruh secara psikologi itu bisa teman-teman. Ya, jadi seperti sedemikian rupa dia berdiri dengan seseorang yang sangat-sangat bisa brainwash dia, ngerubah pikiran dia, itu juga bisa teman-teman. Ya, jadi kesannya kalau kita bilangnya kayak wah dia di black magic ini, enggak, bisa saja dia memang mengalami yang namanya dimanipulasi sedemikian rupa dan pikirannya itu dibawa kemana-mana sehingga dia tuh seperti terpengaruh. Ya, nasihat buat kamu apa? Heart, coins. Oke. Teman-teman, kamu kalau di sini Sora lihat hatinya itu banyak yang ingin mengalihkan diri ke kerjaan. Silahkan, ya. Fokus dulu ke kerjaan boleh, supaya mungkin lebih jelas-jelas aja teman-teman. Bahwa nanti akan ada sesuatu yang manis di sini, ada flowers. Akan ada rezeki kamu yang makin bagus kok. Orang ini pun belum balik sama kamu, rezeki kamu malah makin banyak, ya. Dan nanti akan ada sesuatu yang namanya keromantisan dan sweetness yang akan datang. Kamu akan bisa terkoneksi lagi sama orang ini kalau Sora lihat ya. Kita lihat ya, orang ini masih mungkin gak balik sama kamu. Satu kartu. Teman-teman. Orang ini masih akan terus dalam ilusi itu terus, apalagi kalau dia nggak bisa keluar. Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu cuma bisa berdoa yang terbaik, semoga dia terlepas dari ilusi itu semua. Tapi kalau dia memang masih mau terus berada dalam ilusi itu, lepaskan teman-teman. Ya, percayalah ada proses di sana, ya. Percaya ada proses panjang di sana, ya, yang mana akan nanti ada hal-hal baik yang mungkin terjadi. Orang ini akan mungkin dapat enlightenment. Tapi sampai itu semua terjadi, biarkanlah memang semesta itu terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi, teman-teman, ya. Kamu sendiri carilah jiwa kamu maunya seperti apa. Hati kamu maunya seperti apa. Kalau kamu yakini bahwa dia akan dapat pencerahan nanti, ya. Oke. Dia akan dapat pencerahan. Dan Sora lihat di sini kamu masih mungkin terima dia kembali banget, ya. Dengan ikhlas kamu bisa terima dia. Tapi memang ini, aduh, perjalanannya panjang banget teman-teman, gitu loh. Ya, jiwa kamu tuh pingin napas juga dulu. Yang kamu bisa lakukan, perkuat koneksi jiwa kamu. Kalau kamu masih pingin balik sama orang ini, tarik energi dia balik lagi. Ya, karena ikatan jiwa kamu akan selalu membawa dia balik. Jangan takut teman-teman. Orang itu mau pakai apapun, ikatan jiwa kamu, manifestasi kamu. Nih Sora baca ini sampai merinding-merinding. Doa kamu itu semua bisa akan terwujud kalau kamu punya satu keyakinan. Apalagi kalau yang kamu sudah pasangan sah, ya. Ingat, di keyakinan apapun dua manusia, apalagi khususnya untuk kalian yang sudah ke pernikahan atau mungkin pertunangan yang sudah arahnya pernikahan yang sudah sakral. Ingat, apa yang sudah digariskan sama Tuhan bersatu sama-sama itu akan selalu kembali kalau memang itu jadi hak kamu. Paham ya? Karena energi yang namanya pernikahan itu sakral, teman-teman. Ya, ikatannya kuat banget. Untuk kalian yang dalam pernikahan, Sora yakin ikatan sakral itu akan menarik dia lagi ke kamu. Ya, jadi yakini itu bahwa memang ini sakral kok energinya. Aku tahu, aku akan selalu bisa tarik dia balik. Cuman sabar, ya. Karena kan kamu nggak mau ngebalas dia dengan kejahatan kan, nggak usah teman-teman. Ya, nggak usah. Perkuat energi kamu, dia akan kembali dengan jalannya. Ya, sementara itu ya fokus aja sama keuangan, sama finansial kamu. Oke? Ya ampun, abis ini aku mesti cleansing, energinya berat. Oke. Kita lihat dulu astrologinya. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk persiapan 2024 juga bisa, daripada makin kesini makin kesana, ya. Yang pasti-pasti aja teman-teman. Oke? Atau kepingin beli kartu, mau belajar, ada panggilan atau pingin belajar sama Sora, beruntung Sora masih ada napasnya, Sora masih terbuka untuk mencari murid yang tepat. Ya, beruntung masih ada napasnya. Nanti kalau udah nggak ada napasnya, Sora nggak bisa ngajarin lagi. Libra, Sora udah punya beberapa murid kok.
Cancer. Dan habis belajar teman-teman, aku nggak lepasin, kita masukin dalam grup jadi bisa belajar terus ya. Libra, Cancer, Gemini, Virgo, Scorpio, Taurus, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan sekarang ke alfabetnya. Oke, energi dari alfabet. Energi dari alfabet. J, F, X, B, Z, X, wow, X lagi, O, V, W. Ini masing-masing alfabetnya ada 2 ya teman-teman ya. G, M, K. Ya, oke, itu ya kira-kira yang keluar di sini ya. Kita coba satu lagi deh. Y. Dicek ya teman-teman, nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan atau namanya mengandung alfabet ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora, linknya ada di bawah, atau tinggal klik atau ketik aja Miss Hana Sora, nanti keluar kok fotonya, foto aku bukan orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu. Kuat ya, banyak berdoa dan beribadah. Bye bye.